Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 7 Agustus 2025, grup LIPO kembali menguat. Akankah emiten-emiten dari grup LIPO ini nanti akan bagger pada waktunya dari saat kita buatkan trading plan pertama kali? Kemungkinan besar iya, karena tampaknya mulai ada sesuatu di grup LIPO. Hari ini kita masukkan trading plan ulang untuk MPPA dan MLPL. Ini kita bagikan di channel khusus untuk Porto OTW Jumbo dan Porto Jumbo di Hot Stocks hari ini. Pagi tadi jam 8.29 kita ingatkan ulang bahwa swing panjang untuk MPPA MLPL. Ini target 15% di 75. Hari ini menguat cukup tinggi untuk MPPA, MLPL juga menguat cukup tinggi. Alasannya adalah karena berhasil breakout resisten di 6465, kemudian ini koreksi dengan volume wajar, arahnya ke atas. Dan hari ini menguat cukup tinggi. Kemudian beberapa trading jurnal kita untuk hari ini yang berhasil menguat. Raham untuk yang kemarin ini Sola. Kemarin arah, hari ini tampak sedikit markup. Kemudian Raham. Arah hari ini hit TP 123 dalam waktu 3 hari. Kita buatkan trading di sini. Kemudian sideways hari ini tiba-tiba rally. Selamat bagi yang swing santai Raham. Kemudian FTR juga hari ini langsung jalan. Kita buatkan trading hari ini. Langsung open gap up, kemudian rally. Closingnya di 100-an. Dari last price menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang spekulasi buy dari membership kita. Bagi yang mau bergabung silahkan klik join di channel YouTube Joy Trader. Nanti setidaknya akan mendapatkan insight video khusus member. Kalau memang tidak bisa bergabung ke Discord, video khusus member biasanya cukup lengkap untuk bisa ditonton oleh Sobat Trader terkait emiten apa yang menarik untuk perdagangan esok. Dulu emiten menariknya banyak dan gratisan. Saat ini di video analisa saham menarik hanya untuk member saja dan sudah kita pilihkan beberapa emiten yang cukup bagus. Mari kita bahas market hari ini. IHSG terkoreksi 0,18%, masih cukup volatil. Ini dibanting karena DCI yang ARB kemudian terkoreksi, akhirnya closing melemah. Value transaksi hari ini 14 triliun dengan foreign buy 4,1 triliun, foreign sell 4 triliun. Tercatat net foreign buy tipis. Beberapa emiten yang diakumulasi asing, ada AMMN diakumulasi cukup besar dan langsung open gap up cukup tinggi, menguat 16%. Padahal sebelumnya tampak patah tren dijual oleh asing, namun tiba-tiba menguat cukup tinggi. Ya begitulah market, tidak ada yang bisa menebak kemana arahnya. Film asing masuk cukup besar hari ini 100 miliar. Meskipun hanya menguat tipis. Kemudian Antam 73 miliar, BBRI 60 miliar, BMRI 42 miliar, Brand 39 miliar, ADI 33 miliar, NCKL 31 miliar, menguat cukup tinggi. Selamat. Ini juga jadi watchlist kita, berhasil sampai TP1 untuk NCKL. PGO 28 miliar, Energi 25 miliar, TLKM 21 miliar, dan seterusnya. Kemudian yang dijual asing ada Wifi. Wifi terkoreksi ke 2620, melemah. Asing jualan 179 miliar. Kemudian cuan 58 miliar, BRMS 55 miliar, BKSL 42 miliar, asing keluar, ICBP 40 miliar, AMRT 26 miliar, MBMA 20 miliar, Cepin 20 miliar, PTRO 19 miliar, dan seterusnya. Inilah chart IHSG kita pada perdagangan hari ini. Cenderung sideways. Sideways memang dalam kondisi maintain beberapa emiten yang sudah naik cukup tinggi, terkoreksi untuk nanti bisa market-marketnya dapat di harga bawah lagi. Jadi koreksinya masih wajar. Maka untuk emiten-emiten yang terkoreksi, jika memang Sobat Trader dalam kondisi floating loss dan yakin emiten ini akan menguat lagi, pada saatnya rebound nanti bisa average down.
Termasuk seperti AMMN yang kemarin ternyata terkoreksi cukup dalam, ternyata hari ini rebound. Antam pun juga sama, sempat terkoreksi cukup dalam, hari ini rebound. Mari kita bahas beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Mulai dari IMAS. IMAS hari ini menguat 5,29% disertai dengan akumulasi kecil. Berhasil breakout resisten sebelumnya di 1050 sampai 1060, closing di 1095. Jika koreksi sampai 1050, 1060, maka kesempatan buy weakness. Potensial breakout 1100, potensial kembali menguat ke 1200 lagi untuk IMAS jangka menengah. Kemudian kita juga lihat IMJS. IMJS-nya juga menguat. Ini sudah kita bahas juga di membership video sebelumnya bahwa IMJS ini menarik, namun tidak kita masukkan trading plan karena pergerakannya tidak begitu volatil. Yang jelas kita mention bahwa ini cukup menarik dan hari ini menguat 5%, high-nya di 272. Selamat kalau ada sebetulnya spekulasi buy IMJS sesuai dengan watchlist kita. Akumulasi bagus oleh MGCP yang keluar NIXL. Potensial lanjut kembali ke 270 sampai 280 jangka menengah. Tampak seperti pola bullish flag terbreakout hari ini. Asing juga ada masuk 523 miliar. Sepertinya ada sesuatu di MJS. Harapannya bisa lanjut sampai 280 300 jangka menengah panjang. Kemudian Inco. Inco sesuai pembahasan kita kemarin bahwa ini potensial jika berhasil bertahan di atas sini maka breakout 4000 dan hari ini breakout 4000, closing di 4100 dengan akumulasi cukup bagus oleh LGBB 28 miliar 11 miliar. Kondisi saat ini sudah cukup uptrend untuk Inco di atas 520, di atas 550, di atas 5200. Potensial lanjut ke 4500 sampai 4800 cukup besar untuk Inco. Setelah terkoreksi cukup dalam sampai ke 1835, ini rally menguatnya cukup tinggi. Ini kalau dapat di sini sudah beggar. Karena ini downtrendnya cukup parah, namun tidak ada yang menyangka bahwa tiba-tiba kemudian menguat. Kalau ada yang di sini cicil, harusnya sudah floating profit cukup lumayan. Ini cukup di luar dugaan karena memang tiba-tiba downtrend langsung V-shape recovery. Berbeda dengan perbankan yang downtrend belum balik-balik naik. Kemudian MEDC. MEDC masuk ke trading plan kita ternyata kena cut loss baru menguat. Kita update nanti ternyata ini kena cut loss. Sedikit ke skip. Secara teknikal karena ini sudah mulai tampak rebound untuk MEDC maka potensial lanjut menguat ada. Ini tertahan di 520 kemudian rebound, namun 1250 ini juga resisten. Belum tentu akan langsung terbreakout. Bisa jadi akan koreksi-koreksi minor sebelum nanti berhasil breakout 1250. Kemudian DKFT yang masih terus menguat. Setelah kemarin berhasil breakout 670, hari ini menguat lagi 5,59%. Dengan benchmarknya cukup bagus. Potensial ke 800 sampai 1000 cukup besar. Selamat kalau ada yang masih hold DKFT dari harga bawah. Harusnya beggar. Ini sudah menguat dari 200 bulan April. Kalau yakin pegang Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan. 4 bulan dari 200 sudah sampai 700, 300% lebih. Kalau yakin dengan suatu emiten investing seperti ini, harusnya profitnya juga bisa lebih banyak daripada masuk keluar, belum tentu pas keluarnya pas di pucuk, belum tentu pas masuknya pas di bawah.
Sehingga metode investing sebenarnya cukup bagus jika memang emitennya jelas akan naik seperti ini. Namun siapa yang tahu? Kecuali dengan analisa mendalam dan ada corporate action di belakangnya. Kemudian grup LIPO dari LPPS. LPPS hari ini menguat 7,02%, high-nya di 66, closing di 61, low-nya di 56. Menguat 7%, bahkan sempat menguat cukup tinggi. Secara fundamental tampak distribusi oleh YPMG. Masih belum berhasil breakout sideways-nya ya. Namun karena closing di 61, berhasil breakout resisten di 60, ini cukup menarik kalau yang ketinggalan MLPL dan MPA. Yang perlu diingat bahwa emiten ini meskipun MLPL dan MPPA rally, ini hanya rally sesaat, kemudian turun. Namun kalau yang ketinggalan MLPL dan MPPA yang sudah naik cukup tinggi, ini tampaknya cukup menarik untuk jadi watchlist dari grup LIPO. Bisa dicicil jika ada koreksi. Ini juga sudah ada koreksi dari high 66. Cukup menarik untuk LPPS. Kemudian NCKL. NCKL running. Selamat bagi membership YouTube kita yang spekulasi buy NCKL. NCKL kita buat yang kemarin karena tanggal 5 Agustus ini tampak tidak mau lanjut turun sehingga kita buat yang dan hari ini menguat 7,33%. Sudah floating profit, hit TP1 5%-an. Target berikutnya TP2 10% di 1060 di 1110. Bagi sobat trader yang baru mau spekulasi buy di last price, jika yakin emiten ini akan bisa ke 1060, silahkan buy. Jika tidak yakin ya skip saja, karena spekulasi buy harus berdasarkan keyakinan, harus berdasarkan analisa sendiri. Kalau memang mau tambah keyakinan sebelum spekulasi buy di suatu emiten, silahkan konsultasi ke Discord kita melalui membership. Kemudian emiten lain yang cukup aktif hari ini ada Sen, menguat. Breakout resisten di 100. Ya, breakout resisten 100, closing menguat 8%. Secara fundamental ada ZCPSG yang keluar YPXLMG. Cukup menarik untuk Sen, potensial lanjut ke 110 sampai 120 jangka menengah. Lopi Masyara. Kios. Kios sesuai pembahasan kita kemarin bahwa tampaknya ada story khusus di kios dan benar ada kabar terkait kios dan grup MNC. Hari ini yang membuat kios menarik sebenarnya dia open low gap down. Ya. Open low gap down di 60, kemudian menguat sampai high-nya bahkan di 86. Secara fundamental kita akumulasi, namun ini cukup high risk. Sudah 2 hari naik, ekornya juga cukup panjang. Kalau ada koreksi ke 60 lagi bisa cicil spekulasi buy lagi untuk kios. Entah ada sentimen apa yang membuat kios ini cukup menarik, namun kita setidaknya bisa manfaatkan profit tipis-tipis, coba tipis-tipis di emiten ini. Yang penting tidak kena cut loss di 50. Kemudian ada AMMS, ARA, AMMS. Menguat 9,35%. Koreksi sampai 50, kemudian ribuan, koreksi, ribuan lagi. Fundamental ada ZMG, masih cukup uptrend untuk AMMS. Potensial lanjut 125 ke atas cukup besar. Jika polanya seperti ini, tampak seperti pola gap candle. Ini harus breakout resisten di 120. Jika berhasil breakout resisten, ini kondisinya cukup strong uptrend. Dari harga 29, ini lebih beggar lagi nih, dari harga 29 Maret. Coba kita ukur. 291%. Kalau ada yang spekulasi buy
AMMS dari harga bawah dan masih hold. Apakah ada? Ya kemungkinan ada, meskipun ada yang average up terus. Kemudian PIVA KRIA. PIVA hari ini menguat. Sesuai pembahasan kita kemarin bahwa tampaknya Maintain ini tidak boleh untuk lanjut turun. Dan benar hari ini open gap up, lalu berhasil breakout resistance sebelumnya di 480. Kemudian rally. Sesuai pembahasan kita, jika berhasil breakout 480, ini harusnya rally. Benar, breakout 480 langsung kencang. Meskipun secara metodologi biasa saja, namun Maintain ini potensial lanjut 570 sampai 600 cukup besar. Apakah kalau mau spekulasi buy di harga sekarang boleh? Silahkan kalau yakin. Kalau tidak yakin dan khawatir di bawah turun lagi, ya jangan masuk. Tetap harus dengan keyakinan. Ini jadi watchlist kita di Discord. Analisanya jelas. Kemudian KRIA. KRIA pada hari ini menguat 13,68%. Secara metodologi biasa saja. Berhasil breakout 520, potensial lanjut ke 280 sampai 290. Hari ini KRIA tiba-tiba open gap up kemudian menguat. Jika ada koreksi kembali ke 250-an. Ya, jika ada koreksi kembali ke 250-an, tampaknya cukup menarik untuk KRIA. Yang penting tidak turun dari 220. Jika kondisinya masih cukup uptrend. Ini flag, apakah benar terbreakout hari ini? Jika benar, maka potensi masih lanjut menguat untuk KRIA. Lalu MPPA. MPPA hit TP3 hari ini langsung sehari. Kita sudah mention dari kemarin kita mention di Discord bahwa MPPA bisa buyback di bawah 66. Ya, kemarin harusnya ada yang dapat di 65-an. 65, kemarin ada akumulasi di 65, tampaknya bolak-balik di 65, 66, 65, 64. Harusnya ada yang dapat di 65. Hari ini sideways di awal sesi tiba-tiba rally. Selamat bagi membership Joy Trader yang sudah profit di MPPA maupun MLPL. Hari ini ada akumulasi oleh YUCC. Secara teknikal potensial masih lanjut menguat ke 80. Bagi yang sudah jual tadi, nanti kita buyback lagi kalau koreksi ke 6968. Semoga polanya seperti ini sehingga kita ketika menguat TP turun beli, menguat TP turun beli. Kalau bisa ditebak seperti itu tampaknya menyenangkan. Namun apakah bisa seperti itu? Ya belum tentu. Bisa jadi rally kemudian rally terus. Lalu MLPL sedikit kelewatan. Ya, MLPL ini hari ini menguat 8,85%. Untuk MLPL baru hit TP2 karena baru menguat 8,85% sampai closing. High-nya di 126, TP2 di 125, belum sampai ke TP3 di 130. Secara metodologi ada akumulasi. Ini juga kita ingatkan bahwa yang belum punya bisa spec buy, yang mau average up justru kesempatan. Dan hari ini menguat. Apakah ini pertanda Lipo akan kembali rally kemudian bisa ke 150 sampai 200 seperti di sini? Di sini dari 52 ini, 52 rally sampai 200. Apakah bisa seperti itu? Ya, kita lihat nanti. Yang penting sekiranya memang ada momentum, kita coba masuk spekulasi buy di emiten ini. Kemudian AMMN. AMMN hari ini open gap up cukup tinggi. Kita lihat dari close 8%. Wow, 7,99% open gap up-nya. Setelah open gap up, masih lanjut menguat 8%-an sehingga closing menguat 16,17%. Selamat kalau ada yang beli ARB kemarin. Sebenarnya kita tunggu turun sekali lagi. Kalau turun sekali lagi kita akan call buy. Namun ternyata ini hijau. Dikiranya hanya pantauan saat untuk turun, justru pantauan saat untuk lanjut naik.
di luar prediksi. BK yang beli cukup banyak, BK, YU beli cukup banyak. Sudah sampai resistance sebelumnya di 880. Potensial ke 9.000 lagi. Jangka menengah untuk AMMN. Kemudian RAM. RAM ini emiten arah kita hari ini ada RAM. RAM trading plan sejak tanggal 4 Agustus. Kemudian rally ya. Jika tidak percaya silahkan nanti cek di Discord saat sudah bergabung. Menguat 20%. Meskipun IF-nya jualan cukup besar, namun harganya masih terjaga. Berarti IF-nya sengaja jualan di harga atas. Kondisi saat ini karena berhasil breakout resistance sebelumnya di 300 sampai 310, closing di 336, masih akan volatil untuk RAM beberapa waktu ke depan. Jika ada koreksi justru kesempatan buy on weakness untuk Tripar Multivision Plus. Jika kita lihat film yang terus rally, apakah RAM juga akan rally? Nah, mari kita lihat. Film ini 4 hari, 1, 2, 3, 4 rally. Mari kita lihat besok RAM bagaimana pergerakannya. Kemudian SMGA. SMGA juga hit TP3. Selamat. Kalau ada yang spekulasi buy SMGA hit TP3 hari ini. Baru kita punya trading plan untuk hari ini. Hari ini langsung jalan koreksi sideways sebentar, namun kemudian tiba-tiba rally. Selamat kalau ada yang spekulasi buy SMGA hari ini 26,88%. High-nya di 121, closing di 118. Langsung tembus semua. 1 hari. Silahkan kalau ada sobat yang ingin bergabung di membership kita untuk mendapatkan watchlist seperti ini ya. Apakah ada grup lain yang merekomendasikan SMGA sebelumnya? Kemungkinan ada. Kalau ada dan mau bergabung di sana juga silahkan. Tidak kita paksa. Akumulasi cukup bagus, masih ada potensi untuk SMGA lanjut menguat. Ini juga tampaknya ada sesuatu di SMGA terkait fundamental. Sehingga volume hari ini menandakan kondisi SMGA yang cukup uptrend. Kalau ada koreksi ke 100 lagi, tampaknya akan cukup menarik untuk buy on weakness di emiten ini. Terakhir, FUTR. Watchlist kita yang menguat cukup tinggi, hampir arah. 3 watchlist kita yang menguat cukup tinggi hari ini. Ini dikit lagi arah. High-nya di arah adalah 108. Arahnya di 108. Secara metodologi ada akumulasi. Ini baru kita buat yang trading untuk perdagangan hari ini dan langsung rally juga. Menguat 30%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy FUTR di awal sesi. Dapat di 8385 harusnya tetap profit karena naiknya juga cukup lumayan. Yang penting sebelum market menonton YouTube membership, menonton video yang khusus member, dianalisa sendiri, kemudian masukkan watchlist masing-masing. Manakah yang menarik, eksekusi sendiri. Karena saat market berjalan terkadang kita juga tidak bisa mengingatkan kembali harus beli yang mana. Karena tiba-tiba saja ini juga tadi menguat. Kemudian terakhir CDIA. Emiten hype yang ternyata naik ke 2100 untuk turun lagi. Secara metodologi asing beli, XL, YP, nampung. Secara broker summary tampak distribusi. Potensi lanjut ke 1400-an. Low di sini 1485. Ini jika koreksi ke 1500 ada rejection bisa spek buy. Kemarin kita spek buy di 1710. Di awal sesi sempat menguat, ya sekiranya profit ya TP saja. Karena benar ternyata di bawah turun. Kondisi saat ini untuk CDA belum menarik. Beberapa emiten yang sudah koreksi cukup dalam seperti ini biasanya akan lanjut cukup dalam. Yang berbeda dari yang lain adalah koin yang ternyata justru terus menguat.
Bahkan setelah JDIA turun, koin masih terus menguat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.